Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihanul Hikam dari SY10 nomor NIM 3411190002 yang akan mengirim tugas video UAS Qawaidul Fikih dosen pengampu Pak Haji Ubek Dilah MSI dengan tugas jawablah pengertian Qawaidul Fikih, ruang lingkup, pembahasan Qawaidul Fikih, manfaat mempelajari, kelebihan dari ilmu yang lain, hubungan dengan ilmu yang lain. Yang kedua, kaidah al-umuru bimaqasidina, terangkan disertai dalil nakli dua contohnya. Yang pertama adalah pengertian Qawaidul Fikih. Qawaidul Fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu qawaid dan fikih. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi atau al-asas. Jadi qawaid berarti dasar-dasar sesuatu. Ada dasar atau fondasi yang bersifat isin atau konkret seperti dasar atau fondasi rumah, dan ada juga yang bersifat maknawi atau abstrak seperti dasar-dasar agama. Secara terminologi, Al-Taftazani mendefinisikan kaidah dengan hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian tersebut dapat dikenali darinya. Sedangkan Al-Jurjani dengan lebih sederhana mendefinisikan kaidah sebagai proposisi atau peristiwa universal yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya. Sedangkan fikih berasal dari kata fikih yang ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fikih berasal dari kata fikah yang merupakan mazhar dari fi'il madhi faqih yang berarti paham. Selain itu, fikih juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir, tetapi secara batin. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka ulama terbagi dua dalam memaknai Qawaidul Fikih berkenaan dengan perbedaan mereka dalam memandang keberlakuannya. Apakah bersifat kuli atau akhlabi. Bagi ulama yang memandang bahwa Qawaidul Fikih bersifat akhlabi, mereka beralasan bahwa realita memang Qawaid Fikih memiliki pengecualian, sehingga penyebutan kuli terhadap Qawaid Fikih menjadi kurang tepat. Sedang bagi ulama yang memandang Qawaidul Fikih sebagai bersifat kuli, mereka berasal pada kenyataan bahwa pengecualian yang terdapat pada Qawaidul Fikih tidaklah banyak. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa pengecualian tidak memiliki hukum, sehingga tidak mengurangi sifat kuli pada Qawaidul Fikih. Jadi pada dasarnya kedua kelompok ulama di atas sepakat tentang adanya istisna atau pengecualian dalam penerapan Qawaidul Fikih, hanya saja mereka berbeda pendapat berkenaan dengan pengaruh istisna tersebut terhadap keuniversalan Qawaidul Fikih. Dengan demikian, Qawaidul Fikih merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cangkupannya. Yang kedua, ruang lingkup Qawaidul Fikih. Menurut Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Qawaidul Al-Fikih, berdasarkan cangkupannya yang luas terhadap cabang dan permasalahan fikih, serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkannya Qawaidul Fikih tersebut oleh mazhab-mazhab atau satu mazhab tertentu, terbagi pada 4 bagian, yaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang kedua al-yaqinu la yuzalu bi asyisyak, yang ketiga al-masyaqqatu tajib al-tashir, yang keempat ad-dahru yuzal.
Yang pertama al-datul muqahamah, yang kedua al-qawaid al-kulliyah, yaitu qawaid yang menyuruh yang diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang dan sangkupannya lebih sedikit daripada qawaidul yang lalu, seperti kaidah al-qaharaju bi aqdadamal, atau hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah ad-darar al-asyadu yusa bil, bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Banyak kaidah-kaidah ini masuk pada kaidah yang 5 atau masuk di bawah kaidah yang lebih umum. Yang C, al-qaid al-mazhabiyah, kaidah mazhab, yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian mazhab, tidak pada mazhab yang lain. Kaidah ini terbagi pada dua bagian. Yang pertama, kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada suatu mazhab. Yang kedua, kaidah yang diperselisihkan pada satu mazhab. Contoh, kaidah ar-rusah la tunasu bil al-ma'syashi, dispensasi tidak didapatkan karena maksiat. Kaidah ini mansyur di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak di kalangan mazhab Hanafi, dan dirinci di kalangan mazhab Maliki. Yang D, al-qawaid al-mukhalaf fiha fi al-mazhab al-wahid, yaitu kaidah yang diperselisihkan dalam satu mazhab. Kaidah-kaidah itu diaplikasikan dalam satu furu atau cabang fikih, tidak dapat furu yang lain, dan diperselisihkan pada furu satu mazhab. Contoh, kaidah al-aibro bil al-hal au bil al-ma'al. Apakah hukum yang dianggap itu atau waktu nanti? Waktu sekarang. Kaidah ini diperselisihkan pada mazhab pada Syafi'i. Ketiga, tujuan mempelajari qawaidul fikih. Tujuan mempelajari qawaidul fikih itu adalah untuk mendapat manfaat dari ilmu qawaidul fikih itu sendiri. Manfaat qawaidul fikih ialah, yang pertama, dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dengan mempelajari kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda. Yang keempat, meskipun kaidah-kaidah fikih merupakan teori-teori fikih yang diciptakan oleh ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung. Yang kelima, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Yang keenam, kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Yang ketujuh, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan takrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang kedelapan, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkan dari tepatnya. Kesimpulannya, yang pertama, qawaidul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu qawaid dan fikih. Qawaid adalah bentuk jamak, dan kata qaidah yang secara etimologi berasal dasar atau fondasi. Secara terminologi, Al-Taftazani mendefinisikan kaidah dengan hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian tersebut dapat dikenali darinya. Yang kedua, al-qawaid al-usuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat kuli atau umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian dan objeknya. Sedangkan al-qawaid fikih adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun, kadangkala ada pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut. Yang ketiga, qawaidul fikih yang di dawabit fikih memiliki kesamaan dan perbedaan. Yang keempat, adapun perbedaan yang mendasar antara qawaidul fikih dan nazariyah fikih adalah ruang lingkup qawaidul fikih adalah al-qawaid al-fikih al-asyikiyah al-kubra
al-qawaid al-kulliyah, al-qawaid al-munsabiyah, al-qawaid al-mukhallaf fiha fi al-mazhab al-wahid. Tujuan qawaidul fikih yang pertama, dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang C, dengan mempelajari kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu yang dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda. Keempat, meskipun kaidah-kaidah fikih merupakan teori-teori fikih yang diciptakan oleh ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah meskipun dengan cara yang tidak langsung. Yang kelima, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Yang keenam, kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Yang ketujuh, mendidik orang yang berbakat fikih dan melakukan analogi dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang terakhir, mempermudah orang yang berbakat fikih dan mengikuti bagian-bagian hukum dengan memperluarkan dari tempatnya. Selanjutnya, kaidah al-umuru bimaqasidiha terangkan dan disertai dalil nakli. Dua contohnya. Kaidah al-umuru bimaqasidiha terbentuk dari dua unsur, yakni lafaz al-umuru dan al-maqasid. Terbentuk dari lafaz al-amru dan al-maqasid. Secara etimologi, lafaz al-umuru merupakan bentuk dari lafaz al-amru yang berarti keadaan atau kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Jadi dalam bab ini lafaz al-umuru bil maqasidiha diartikan sebagai perbuatan dari salah satu anggota. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukhalaf, baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan maqasid secara bahasa adalah jamak dari maqsad, dan maksud masdar mimi dari fi'il qasada. Dapat dikatakan qasada ya situ qasdan qasdan al qasdu al maqsadu, artinya sama berbuat. Arti al qasadu adalah al-timat berpegang teguh, al-ama condong mendatangi sesuatu dan menuju. Dalil nakli dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisin naluhuddin nafa'a wa yuqina musholata wa yu'tu zakata wa natika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 145 yang berbunyi, wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'idznillah kitabu mu'ajjalu wa man yurid thawabad dunya wa nutihi minha wa man yurid wabal al-khirati nutihi minha wa sanaj ziyasyakirin. Yang artinya, sesungguhnya yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sekian tugas video dari Qawaidul Fikih. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.